Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 22 Mei di hari ini. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur patut kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena segala kebaikan dan kasih sayang Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Secara khusus hari ini kami bersyukur, Tuhan masih berikan kami waktu dan kesempatan untuk kembali mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Perjanjian Lama, Mika pasal 6 ayatnya yang ke-8. Mika pasal 6 ayatnya yang ke-8, firman Allah berkata demikian, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?" Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang mengajar kita akan tuntutan Tuhan bagi kita umatnya. Apa yang menjadi tuntutan Tuhan bagi saudara dan saya sebagai umatnya? Kalau kita belajar dari firman Tuhan, maka ada banyak hal yang dituntut Tuhan bagi saudara dan saya sebagai umat untuk kita lakukan, untuk kita buat, dan untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Apa yang menjadi tuntutan Tuhan bagi umat di zaman Nabi Mika? Saya percaya itu juga menjadi tuntutan Tuhan bagi saudara dan saya. Jelas sekali dalam ayat 8 bagian B, "Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu?" Apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Setidaknya ada 3 hal yang Tuhan tuntut bagi umat Israel di zaman Mika pada waktu itu, dan saya percaya itu juga berlaku bagi kita di zaman ini. Ada 3 hal yang dituntut Tuhan. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil? Jadi yang pertama yang Tuhan tuntut bagi kita sebagai umatnya adalah berlaku adil. Bersikap adil. Dimanapun kita ada, dimanapun kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Tuhan mencintai keadilan. Tuhan senang dengan keadilan. Karena itu Tuhan mau kita berlaku adil. Kita bersikap adil. Ketika kita sebagai orang tua dikaruniai Tuhan anak-anak, Tuhan minta supaya kita berlaku adil kepada anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan sampai ada yang dikasihi dan ada yang tidak dikasihi. Ada yang lebih menonjol dikasihi dan ada yang menonjol untuk tidak dikasih atau tidak disenangi. Itu adalah bagian dari ketidakadilan. Sementara Tuhan menuntut kita sebagai umat untuk kita berlaku adil. Demikian juga dalam dunia pengadilan. Namanya saja pengadilan. Orang mencari keadilan tidak ada di tempat lain kecuali di pengadilan. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hakim yang dipercayakan Tuhan di tempat itu, karena itu juga merupakan lembaga yang dimiliki Tuhan, Dia mau supaya kita berlaku adil. Kita harus menghukum yang salah dan harus membebaskan yang benar. Itu namanya adil. Dan ini yang Tuhan tuntut bagi saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita berlaku adil. Yang kedua, apa yang dituntut Tuhan bagi kita dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan. Mencintai kesetiaan. Hal yang kedua yang dituntut Tuhan bagi saudara dan saya adalah mencintai kesetiaan. Senang dengan apa yang namanya kesetiaan itu. Karena Tuhan, Allah yang kita puji, kita sembah adalah Allah yang setia, maka Tuhan mau juga bagi kita
Dia menuntut kita sebagai umat untuk kita mencintai kesetiaan. Mencintai kesetiaan artinya bahwa kita senang dengan kesetiaan, dan karena kita senang dengan kesetiaan sehingga kita berlaku setia. Kita bersikap setia dimanapun kita ada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Tuhan menuntut kita sebagai umat supaya kita belajar mencintai kesetiaan dan kita terus belajar menjadi orang yang setia. Kita setia mengikut Tuhan, kita setia beribadah kepada Tuhan, kita setia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, kita setia kepada suami kita, kepada istri kita. Ini yang Tuhan tuntut bagi saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya, yaitu mencintai kesetiaan. Saya percaya kita semua senang dengan kesetiaan. Saya percaya kita semua ingin supaya orang itu menjadi setia. Karena itu mari kita terus belajar untuk mengusahakannya supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang setia di hadapan Tuhan. Sangat gampang untuk diucapkan, tetapi sesuatu yang sangat sulit untuk direalisasikan, berbicara mengenai kesetiaan. Tapi saya percaya Roh Kudus yang akan menolong kita, Roh Kudus akan memampukan kita sehingga akhirnya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang mencintai kesetiaan, pribadi-pribadi yang setia terhadap tugas tanggung jawab kita, setia dalam mengikut Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, setia membaca firman-Nya, setia mendengarkan firman-Nya, setia melakukan firman dalam hidup kita sehari-hari. Itu yang Tuhan tuntut bagi saudara dan saya. Yang ketiga, apa yang dituntut Tuhan bagi kita? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Hidup dengan rendah hati. Kalau yang tadi berlaku adil, yang kedua kita setia, sekarang kita rendah hati. Kalau kita melihat tuntutan ini semua berbicara mengenai suatu karakter. Karakter hidup yang baik yang harus ada pada diri kita, yang harus terus-menerus kita tumbuh kembangkan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter di hadapan Tuhan. Dan salah satunya yang dituntut Tuhan bagi kita adalah rendah hati. Itu artinya bahwa Tuhan tidak mau kalau kita menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang angku, karena orang sombong itu musuh Tuhan. Tapi Tuhan mau kita menjadi orang yang humble, jadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita terus belajar. Kita terus mengusahakan dalam hidup ini sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Saya percaya filosofi air selalu mencari mengalir ke tempat yang rendah. Air tidak pernah mengalir ke tempat yang tinggi. Artinya bahwa berkat Tuhan selalu mengalir ke orang-orang yang rendah hati. Dan berkat Tuhan tidak akan pernah mengalir ke orang-orang yang sombong. Karena itu kita terus belajar sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita rendah hati. Rendah hati artinya bahwa kita lebih mementingkan orang lain daripada diri kita. Rendah hati artinya bahwa kita menganggap orang lain itu lebih penting, lebih utama daripada diri kita sendiri. Tetapi kalau kita menganggap diri kita lebih penting, kita lebih utama daripada orang lain, maka itu adalah kesombongan di hadapan Tuhan. Tapi sebagai umat, sebagai orang percaya, Tuhan menuntut kita untuk kita menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Allah yang mempunyai firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami akan tuntutan Tuhan bagi kami umat-Nya. Tolonglah kami supaya kami berlaku adil. Tolonglah kami supaya kami mencintai kesetiaan. Dan tolonglah kami supaya kami rendah hati. Roh yang kudus menanamkan, memetraikan firman dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami
supaya kami bisa memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat kekuatan, berkat jasmani, berkat umur panjang, Tuhan limpahkan dalam hidup mereka. Umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, beban dalam hidup, hamba berdoa kuatkan, teguhkan iman mereka, dan berilah jalan keluar bagi setiap pergumulan mereka. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan beri kesembuhan kepada mereka. Apapun penyakit yang mereka derita dalam nama Yesus, disembuhkan oleh Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.